Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raike Syaulia dari kelas fase S1 SMA Negeri 11 Kota Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ke-12 SKU Penegak Bantara, yaitu dapat menjelaskan sejarah pramuka Indonesia dan dunia. Pramuka pada awalnya muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, lahir pada tanggal 22 Februari 1857 atau yang biasa kita kenal sebagai Sir Robert Baden-Powell, yang merupakan bapak pramuka dunia. Gerakan pramuka awalnya dicetuskan oleh Robert Baden-Powell, seorang anggota angkatan darat di Inggris sekitar tahun sampai 1907. Gagasan tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi gerakan kepanduan yang di Indonesia disebut dengan pramuka. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Gawel, yang nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal dengan Baden-Powell saja. Pramuka Dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris, mengadakan perkemahan. Diketahui, sejak kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Aids to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownesia. Pulau Brownesia merupakan pulau terbesar di pelabuhan Poole, Dorset, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys, yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Terbentuknya organisasi pramuka tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore, dibentuklah WOSM atau World Organization of the Scout Movement, yaitu organisasi gerakan pramuka sedunia. Pada tahun 1968 di kantor sekretariatnya pindah ke Geneva, Swiss. Sebelumnya, kantor sekretariat itu berada di kota London, Inggris, dan pada tahun 1958 pindah ke Ottawa, Kanada. Biro Kepramukaan Sedunia mempunyai 6 kantor kawasan diantaranya, yaitu kawasan Afrika, kawasan Arab, kawasan Asia Pasifik, kawasan Eurasia, kawasan Eropa, dan kawasan Inter-Amerika. Baden-Powell yang merupakan seorang militer dan sering bertugas ke berbagai daerah, memiliki banyak pengalaman dan inspirasi. Pengalaman dan inspirasinya tersebut kemudian ia tuliskan dalam sebuah karya abadi untuk mengajarkan kepanduan. Scouting for Boys dan Rovering to Success pun menjadi 2 buku kepanduan karya Baden-Powell yang sangat terkenal di kalangan anak muda.
Dari sekian banyak bukunya, sedikit sebanyak 12 buku tentang kepanduan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku Scouting for Boys, yang kedua buku Yarns for Boy Scout, yang ketiga buku The Handbook for the Girl Guides or How Girls Can Help to Build Up the Empire, dan yang keempat yaitu buku Boy Scout Beyond the Sea, kelima yaitu buku The World Cup Handbook, keenam yaitu buku Girl Guiding, dan yang ketujuh To Scout Mastership, yang kedelapan buku Scout Can Do, yang kesembilan Referring to Scouts, yang ke-10 Scouting and Youth Movement, dan yang ke-11 Last Message to Scout, dan yang ke-12 Scouting Round the World. Di Indonesia, gerakan pramuka diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama NPO, Nederlandse Padvin Organisme, pada tahun 1912. Pada tahun 1916, NPO ini berubah nama menjadi NIPV atau Nederlandse Padvin Vereniging. Di tahun yang sama membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama JPO, Nederlandse Padvin Organisatie. Dengan lahirnya JPO ini memicu pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Walaupun begitu, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih ada jalan dan membuat kepanduan